Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, berjumpa kembali bersama channel Siska Primadona. Selamat mendengarkan. Nabi Zakaria diutus kepada Bani Israel. Saat itu kerusakan dan kemaksiatan merajalela di tengah mereka. Raja-raja zalim dan kejam berkuasa. Meski sudah berusia lanjut, Nabi Zakaria alaihissalam tetap semangat berdakwah, menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mengingatkan dampak perbuatan buruk mereka serta mengajak kaum itu segera bertaubat. Hanya satu yang membuat Nabi Zakaria alaihissalam bersedih. Siapa kelak yang akan menggantikan tugasnya berdakwah, sedangkan sampai usia lanjut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengaruniai keturunan kepadanya. Nabi Zakaria alaihissalam telah lanjut usia, tulang belulangnya sudah rapuh dimakan waktu, tubuhnya juga semakin lemah, seluruh rambut di kepalanya telah berubah warna menjadi putih keperakan, istrinya juga sudah tidak muda lagi. Namun Nabi Zakaria alaihissalam dengan penuh keyakinan tetap berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia sangat menyadari keadaan dirinya yang telah tua renta, namun tak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam bermunajat di mihrabnya, tempat khusus yang dipakai untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pada Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan yang telah mengirimkan rezeki dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Nabi Zakaria alaihissalam tak pernah merasa lelah berdoa, tidak mengenal bosan. Nabi Zakaria alaihissalam terus bermunajat. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dengan penuh kekhusyukan. Dibisikkannya doa pelan-pelan dengan sepenuh hati. Dipanjatkannya doa saat suasana hening pada hujung malam. Ya Allah, berilah aku dari sisimu seorang keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa, bisik Nabi Zakaria alaihissalam dalam setiap doanya. Sepanjang hidupnya Nabi Zakaria alaihissalam tak pernah kecewa atas doa-doa yang dipanjatkannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sedang menguji kesabarannya dalam berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doanya. Malam hampir berakhir, hanya terdengar suara desir angin dan binatang malam. Pada saat semua orang tengah tertidur pulas, Nabi Zakaria alaihissalam tetap terjaga. Beliau menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam beliau tak pernah henti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam tengah bermunajat dengan khusyuk, berdiri mengerjakan sholat di dalam mihrab. Saat itu datanglah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui malaikat Jibril, kabar gembira itu disampaikan. Jibril memanggil Nabi Zakaria alaihissalam dengan suaranya yang jelas terdengar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, seorang nabi serta keturunan dari orang-orang yang soleh. Nabi Zakaria alaihissalam tertegun, masih tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tapi suara itu begitu jelas. Peluh membasahi sekujur tubuh Nabi Zakaria alaihissalam. Badan dan hatinya bergetar. Munajat dan doanya telah didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Betapa bahagianya hati Nabi Zakaria alaihissalam mendapat dua kabar gembira, memperoleh keturunan yang akan mewarisi risalah kenabian yang diembannya. Nabi Zakaria alaihissalam kini yakin bahwa apa yang didengarnya bukan mimpi, tapi masih timbul keraguan dalam hatinya. Usia yang telah lanjut dengan tubuh yang renta dan rapuh, apakah masih bisa mempunyai keturunan? Apalagi istrinya juga seorang wanita tua yang tidak bisa mempunyai keturunan karena masalah kesehatan.
Keraguan masih bergolak di dada Nabi Zakaria alaihissalam. Di saat itu malaikat Jibril kembali berkata, "Tak ada yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa saja yang dikehendakinya." Nabi Zakaria alaihissalam tersadar dari keraguannya. Bukankah dulu ia pun diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak ada menjadi ada? Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa kedua orang tua. Jadi tak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menenteramkan hatinya, Nabi Zakaria alaihissalam kembali memohon dalam doanya, "Ya Allah, untuk meyakinkanku aku akan janjimu, berilah aku tanda-tanda." Atas kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zakaria alaihissalam akan diberikan tanda yang akan dia alami jika istrinya telah mengandung. Tanda itu adalah Nabi Zakaria alaihissalam tidak dapat berkata-kata selama 3 hari. Nabi Zakaria alaihissalam hanya akan bisa berkomunikasi dengan isyarat. Saat Nabi Zakaria turun dari mihrab untuk menemui kaumnya, tiba-tiba lidahnya terasa kaku dan keluh. Tapi bukan karena sakit, sebab badan Nabi Zakaria alaihissalam tetap sehat dan bugar seperti biasanya. Benarkah apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Zakaria alaihissalam? Istrinya menunjukkan tanda-tanda kehamilan sebagai ungkapan syukurnya. Selama 3 hari Nabi Zakaria alaihissalam memperbanyak munajat, bertasbih mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mengenal waktu, sepanjang pagi dan petang tasbih bergema dalam hatinya. Waktu terus berganti. Nabi Zakaria alaihissalam diliputi kebahagiaan tiada tara menunggu saat kelahiran putranya. Bulan terus berganti hingga tiba saatnya kelahiran. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya menanti dengan penuh debar. Keturunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lahir. Musim semi telah tiba. Bumi Palestina menghijau dengan langit yang cerah terang. Bunga-bunga bermekaran indah. Pohon-pohon mulai menampakkan bakal buahnya. Burung-burung pun ikut bernyanyi riang. Kebahagiaan Nabi Zakaria alaihissalam semakin berlipat-lipat karena kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa istrinya akan melahirkan seorang putra. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi laki-laki itu akan diberi nama Yahya, nama yang belum pernah ada sebelumnya di dunia, nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Betapa sukacitanya Nabi Zakaria alaihissalam, putra yang dinantikannya telah lahir ke dunia dengan selamat. Rasa syukur Nabi Zakaria alaihissalam semakin bertambah. Putranya kelak akan meneruskan tugas kenabian yang diembannya. Nabi Zakaria alaihissalam merawat dan mendidik Yahya dengan sebaik-baiknya. Bukan harta benda yang akan diwariskannya pada Yahya, tapi ilmu, ketaatan, dan kesolehan yang akan diajarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah yang teramat besar pada Yahya. Sejak anak-anak, Yahya sudah terlihat berbeda dari teman-teman sebayanya. Yahya terlihat lebih dewasa dari umurnya. Ia sudah paham apa yang sebaiknya ia lakukan dan tidak. Yahya kecil sangat suka belajar, punya tekad yang kuat untuk mencapai sesuatu. Yahya juga senang dan gemar berbuat kebaikan. Yahya selalu bersungguh-sungguh setiap melakukan apapun. Semua orang takjub dan kagum melihatnya. Ayah dan bunda Yahya sangat senang melihatnya. Semua orang sangat menyayangi Yahya. Memandang Yahya membuat mata teduh, hati pun sejuk. Begitulah Yahya tumbuh menjadi pemuda yang soleh. Sejak kecil Yahya sudah mempelajari kitab Taurat, kitab yang diturunkan untuk Bani Israel, kitab yang menjadi sumber hukum para nabi terdahulu, nabi yang patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan Bani Israel.
Yahya mempelajari kitab Taurat dengan penuh kesungguhan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Yahya menjadi hamba yang dikasihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin kesucian Yahya, bersih dari segala dosa. Itulah Yahya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Nabi Yahya lahir lebih awal dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam hidup di zaman yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka berdua juga terikat pertalian kerabat yang cukup dekat. Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam keduanya adalah saudara sepupu. Mereka sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel. Nabi Yahya alaihissalam adalah orang yang mula-mula percaya pada Isa ibnu Maryam, bahwa Isa adalah manusia pilihan utusan Allah.